Alhamdulillah, hari ini 5 November 2025 masih bisa beraktivitas seperti biasa. Semoga Allah selalu memberikan kekuatan untuk melaksanakan setiap takdir, setiap ketetapan, garis nasib yang diberikannya untuk tetap berjalan pada jalan kebenaran. Jujurkanlah kata dengan perbuatan, disiplinkan hidup dan bekerja keras. Setialah selalu pada keluarga. Salam kejujuran. Alhamdulillah, hari ini habis jalan belanja kebutuhan sehari-hari. Di sekitaran rumah. Cuaca lumayan apa ya? Lumayan ya, udara pagi masih bersih, masih sehat, masih belum banyak kendaraan. Hari ini beli jajan. Jajan murah meriah. Yang satunya 2.000, yang satunya 1.500. Kemudian beli Tadi beli peye. Ini peye. Ini sambal pecel sudah jadi. Menurut saya lebih praktis daripada bikin sendiri. Kalau hanya bikin sendiri untuk satu kali makan 1 atau 2 piring. Ini segini 4.000 sudah jadi. Kadang pas beli itu habis digiling masih baru, terasa masih panas. Kemudian beli tempe 2.000. Berbagai macam sayuran. Tempe, telur setengah kilo 14.000. Biasanya kemarin tuh ada yang 1/4, tapi hari ini sudah diborong orang. Tinggal yang setengah kiloan. Ini daun-daun seledri. Bawang prei dan godong berambang, daun bawang merah sedikit, 1 unting, 1 ikat. Beli sayur, ini sak kresek ini tadi 6.000. Kangkungnya 1.000. Sayur kangkung 1.000, dapat 3 ikat. Ini 1.000. Kemangi ini 2.000. Toge panjang. Toge, kemangi, sayur kangkung.
sayur-sayuran. Timun 1000 mungkin. mungkin. Dan kacang panjang 1000. Jadi kita bisa beli sesuai kebutuhan. Ini cuma 4 lonjor kacang panjang. Jadi nanti itu rencana ya. Jadi takdir Allah buat saya merencanakan untuk membuat rencana untuk memasak atau menikmati sambal pecel sayur dengan kuah kacangnya, dengan tempe tepung. Itu rencana. Apakah nanti akan terjadi? Belum nyampe waktunya. Tapi perencanaannya sudah ada. Dan benda-bendanya, bahan-bahan yang dibutuhkan sudah tersedia semua. Tinggal saatnya, tinggal waktunya untuk mengkonkretkan atau untuk menjadikannya masakan pecel. Nah, begitu. Karena belum waktunya berarti belum terjadi. Belum terjadi berarti waktunya belum nyampe untuk kejadian masak pecel sayur tempe tepung. Jadi begitu kehidupan kita sehari-hari, hanyalah menjalankan, melaksanakan takdir atau kehendak Allah atau garis nasib yang sudah ditetapkan oleh Allah sejak kita di dalam kandungan. Kapan terjadinya? Ya nunggu waktunya. Kalau sudah terjadi, baru bisa kita baca, baru bisa kita lihat. Oh, hari ini ternyata pada jam sekian, pagi, siang, sore, malam. Kalau saya ini masih pagi, jam pagi, saya ditakdirkan untuk merencanakan masak pecel sayur dengan bahan yang sudah seperti ini tersedia. Apakah nanti akan terjadi? Belum tahu. Kenapa? Karena belum ada kejadiannya. Karena nanti ini dimasak sebentar lagi, sesaat lagi, beberapa menit, atau mungkin siang, atau mungkin malah tidak jadi masak karena sesuatu hal. Tapi perencanaannya berikut dengan bahan-bahan kebutuhannya sudah tersedia. Ini pun bukan karena datang tiba-tiba, bukan karena ujuk-ujuk, tapi sudah ada penyebabnya, sudah dibuatkan jalannya untuk berbelanja, untuk membuat masakan seperti yang direncanakan. Pagi sebelum keluar kita rencana, yuk jalan masak, mau beli sayur-sayuran ini segala macam, dan ada uangnya. Uang sebagai rezeki dari Allah, salah satunya adalah uang. Kita syukuri rezeki itu dengan cara berbelanja masakan. Setelah dibelanjakan, diolah, dihidangkan, dimasak dan dihidangkan dan dinikmati. Itu salah satu bentuk bersyukur. Bersyukur terhadap rezeki yang diberikan Allah. Salah satu tunduk dan patuh kepada Allah. Bersyukur, menerima apapun
berapapun ekonomi, rezeki, keuangan yang diberikan oleh Allah, disyukuri dengan dibelanjakan untuk kebutuhan sehari-hari, dimasak, dihidangkan, dan dinikmati bersama keluarga dengan gembira, dengan perasaan senang. Itu salah satu bentuk bersyukur. Tidak hanya sekedar alhamdulillah, tetapi kita ungkapkan dalam perbuatan dari apa yang sudah kita dapatkan, dari uang yang sudah diterima sebagai rezeki, dibelanjakan, dimasakkan, diproses, dihidangkan, dan dinikmati. Apalagi misalnya bersyukur yang sering kita lihat kan di dalam kehidupan sehari kan uang, ekonomi. Dikasih uang oleh Allah berlebih. Tapi tidak bingung, tidak tahu mau digunakan untuk apa. Tapi segera proses berpikir, karena kita kan manusia dilebihkan oleh Allah dengan pemikiran, bisa menganalisa. Duh, uang saya banyak. Alhamdulillah, rezeki dari Allah. Anak saya butuh kendaraan motor roda 2 untuk ke sekolah atau untuk kerja. Alhamdulillah ya Allah. Tidak ditahan-tahan. Maksud itu nanti sebulan lagi, setahun lagi. Karena kebutuhan segera. Ayo nak, ini ada rezeki. Tapi hanya bisa untuk motor bekas, motor second, tangan kedua. Yang second ada, yang bekas ada. Sanggup kita beli cash hari ini. Anak juga begitu. Nggak apa-apa bu. Yang penting kan motor masih bisa dipakai. Baru-baru juga kalau nggak bisa dipakai kan susah. Baru nggak bisa dipakai maksudnya mungkin ada sesuatu yang belum bisa dilaksanakan, atau baru tapi uang kita nggak sanggup untuk mencapainya, untuk membelinya. Jadi anak juga diajari bersyukur, dicontohkan oleh orang tua. Ayo segera kamu butuh dan gunakan untuk kebutuhanmu. Untuk apa? Untuk sekolah. Kalau kamu sekolah, jangan keluyuran. Dipakai di jam sekolah, di dalam kelas, di parkiran, pulang segera pulang. Kecuali ada kegiatan lain, misalnya kelompokan, masih melaksanakan tugas-tugas sekolah belum selesai. Kasih tahu orang tua, belum pulang ibu. Ntar lagi ada 2 jaman mengerjakan tugas kelompok. Diselesaikan sampai tuntas, jangan main-main ya. Segera biar bisa segera pulang. Jadi diajari anak juga begitu, diajari bersyukur. Manfaatkan motormu untuk kebutuhan yang kamu inginkan itu. Untuk kebutuhan berangkat sekolah biar gak terlambat. Atau mungkin biar gak gantian diantar oleh orang tua. Anak pertama, anak kedua, mungkin anak lebih dari 1. Dan pendidikannya berbeda lokasi. Disyukuri oleh anak juga. Dibersihkan, dirawat, bensinnya diperhatikan, oli-olinya mungkin sekali 3 bulan, sekali 5 bulan harus diganti, sekali sekian kilometer harus diganti. Yang perlu diperbaiki, dibawa ke bengkel. Itu namanya bersyukur. Dirawat. Kalau anak diberikan sepeda motor, ajari anak untuk merawatnya. Kalau kita dikasih rezeki, uang, dibelanjakan sesuai kebutuhan. Diberi rezeki lebih besar lagi, alhamdulillah ya Allah. Ini rezeki bisa untuk membeli sebuah rumah sederhana, 3 kamar, 2 kamar, cukup. 3 kamar, 1 orang tua, 2 untuk anak laki-laki, anak perempuan. Segera dicari
Semoga ya Allah dapat harga yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Butuh kamar 3 atau kamar 2, tergantung jumlah keluarga dan tergantung dengan ekonomi yang didapatkan. Segera diberikan dan dinikmati, ditinggali bersama keluarga. Dikasih lagi misalnya namanya Allah berkehendak. Allah maha berkehendak. Ditingkatkan lagi rezekinya. Bisa beli mobil. Dibeli sesuai kebutuhan. Beli mobil ukuran keluarga. Anak-anak bisa ikut menikmati. Dipergunakan, dimanfaatkan, dirawat. Yang perlu diperbaiki, perlu diganti. Kenapa? Karena itu mesin ada ausnya. Jadi dirawat, diperhatikan akan kebutuhan kendaraan kita. Itu namanya bersyukur. Disyukuri itu digunakan, difungsikan sesuai fungsinya. Diberi lagi oleh Allah, selalu rezeki itu selalu meningkat. Disyukuri dan tidak merubah kepribadiannya, tidak merubah aktivitasnya, tidak merubah amal ibadahnya, tetap solid dengan keluarganya, dengan anak-anak, dengan pasangan, tetap selalu bekerja keras walaupun rezeki mengalir deras. Tidak merubah perilaku. Kondisi seperti itu semuanya sudah atas garis nasib, takdir, kehendak Allah. Dikehendaki Allah, ekonominya naik terus, kepribadiannya tetap bagus. Amal ibadahnya tetap sama. Dalam artian tetap melaksanakan semua perintah Allah, berjalan pada kebenaran, berbuat kebaikan. Uang berlebih tidak membuat dia oleng. Aduh, uang banyak ini mau diapakan? Tidak seperti itu. Langsung semakin banyak lagi melimpah. Bisa digunakan untuk yang lain, beramal ibadah. Walaupun kehidupan sehari-hari kita bekerja di dalam rumah tangga, memasak, mengasuh anak, bekerja di luar bagi pasangan kita, tetap dilaksanakan seperti biasa. Tidak merubah kepribadian. Amal ibadah, aktivitas sehari-hari yang sering kita sebut dengan amal ibadah, baik di dalam rumah maupun di luar rumah, itu semua sudah atas kehendak Allah. Tinggal kita melaksanakan. Kapan? Ya nggak tahu. Kalau sudah terjadi, baru bisa dibaca. Oh, hari ini saya beli rumah. Prosesnya seperti ini, bla 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 bla. Dapat rumahnya, dibayar, dapat sertifikatnya, balik nama, dibersihkan, ditempati, dinikmati bersama keluarga, disyukuri. Masih tambah lagi rezeki, tingkatkan amal ibadah untuk, kalau orang sekarang tabungan hari tua, tabungan di kehidupan yang kedua. Kemana uang ini ya Allah? Belanjakan untuk fasilitas pendidikan, membantu anak yatim. Sebanyak apapun uang kita, tidak akan pernah kita bawa mati. Sebagus apapun keturunan kita, dan punya pangkat seperti apapun kita,
nggak jaminan untuk kehidupan di keduanya. Nggak dibawa mati. Uang triliunan nggak dibawa mati. Yang kita bawa mati kemungkinan apa yang kita makan terakhir sebelum meninggal, yang kita konsumsi, mungkin obat-obat penyembuh penyakit, mungkin sepiring nasi, mungkin sepotong jajan, kita nggak tahu. Dan kain kafan atau pakaian penutup sebagai jenazah, nggak ada yang kita bawa. Triliunan uang kita nggak dibawa, uang nggak dibawa. Pasangan kita yang masih hidup, ya nggak nemani. Anak yang nggak akan menemani. Kita sendirian. Tapi karena kita melaksanakan amal ibadah sesuai dengan yang dijalankan oleh, yang diperintahkan oleh Allah, maka bersyukurlah. Semoga kita dimasukkan ke dalam penduduk surga dengan uang yang melimpah dan tidak dibawa mati, tetapi dimanfaatkan oleh orang yang masih hidup, oleh pasangannya, oleh anak-anaknya, mungkin melanjutkan apa yang sudah dilaksanakan oleh orang tuanya. Itu juga satu kebaikan. Amal jariah dibawa mati, begitu. Tapi uang kita yang digitalnya entah berapa angka, mungkin belasan angka atau mungkin lebih, nggak dibawa mati. Tetapi kondisi uang pada saat kita masih hidup itu kita manfaatkan dalam aktivitas kita sehari-hari yang sesuai dengan kebenaran, kebaikan yang sudah ditunjukkan oleh Allah, berbagai macam cara, berbagai macam amal ibadah. Uang yang banyak itulah yang kita manfaatkan untuk amal jariah, dan kebutuhan hidup keluarga sehari-hari sudah terpenuhi, sudah terlaksana, sudah bisa dinikmati oleh seluruh keluarga. Kelebihan yang kita manfaatkan amal jariah. Jadi kita sekaya apapun tidak membuat kita itu menjadi orang yang istilahnya apa ya? Tidak kuat menahan diri, nggak kuat nyonggo derajat menjadi orang kaya, akhirnya bingung belanja kemana-mana, liburan ke luar negeri hampir setiap bulan, umpamanya beli barang-barang branded, beli baju-baju branded bagus, padahal masih banyak baju yang bisa dipakai. Beli rumah di sana, beli rumah di sini, beli villa di tempat lain. Padahal yang ditempati saat sehari-hari hanya satu. Begitu usia bertambah, keuangan tetap melimpah tapi tidak terkendali penggunaannya. Suatu saat ada saja penyebab yang membuat kita tidak lagi memiliki uang yang seperti itu, tidak menghasilkan lagi, tidak produktif lagi. Bisa juga membuat mental kita turun. Aduh, uang, terpaksa jual rumah di sana, terpaksa jual barang yang ini, lama-lama habis. Kenapa? Karena tidak dimanfaatkan sesuai pada kebutuhannya, tidak disyukuri, tidak menerima apa adanya, tidak puas dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah. Bekerja lagi, pingin nambah lagi.
Tetapi begitu ditambah semakin banyak, tapi tidak terkendali, dibelanjakan pada barang-barang, benda-benda yang tidak dibutuhkan. Bahkan mungkin bisa juga pada benda-benda yang bisa menyakiti diri sendiri. Penggunaan obat-obat terlarang untuk berbagai macam alasan, atau penggunaan vitamin-vitamin. Sering kita lihat di berita, mereka yang bekerja itu dikasih suntikan vitamin, dikasih makanan, suplemen untuk penguat tenaga, untuk semangat terus bisa bekerja, tapi lupa diri bahwa dirinya ada batasan. Sel-sel tubuhnya ada yang capek, ada yang lelah, ada yang sakit, bahkan ada yang mati. Bahkan makanan pun kadang tidak terkontrol. Makan apa adanya demi pekerjaan biar cepat bisa melaksanakan kerjaan. Istirahat pun tidak diperhatikan. Bahkan makan dan istirahat itu untuk memperbaiki sel-sel kita yang sudah rusak. Yang rusak, sakit, mati, terbuang, makanan diisi yang baru, diproses, mengalir ke seluruh darah, memunculkan sel-sel baru yang mati diganti dengan yang baru. Kapan? Di saat kita tidur. Sel-sel kita itu diperbaiki, dinormalisasi kembali setelah diforsir atau setelah dipakai untuk bekerja. Ketika kita tidur, dinormalkan kembali sehingga besoknya atau bangun tidurnya kita fresh, bekerja, nyaman. Tidak diforsir, tidak dikasih zat pendorong, apa ya namanya? Ya, sampai lupa namanya. Tidak harus seperti itu, tidak harus diberi suntikan semangat vitamin atau apapun bentuknya. Tidak harus. Paling tepat itu adalah dengan istirahat, dengan tidur yang cukup, sesuai dengan usia kita. Sehingga uang mengalir begitu banyak, fresh. Ya Allah, uang banyak, aku bisa membangun musola di daerah mana. Aku bisa membangun satu ruangan kelas di daerah A untuk anak yang membutuhkan di daerah tersebut. Kekurangan satu kelas. Saya bangun sampai selesai. Amal jariah. Oh, ada di daerah sana saya suka ikan. Di daerah sana ada kolam ikan yang sudah rusak, tapi pemiliknya tidak punya uang untuk melanjutkan. Saya datangi, saya bantu. Kenapa? Karena punya uang. Jadi tahu uang itu mau dikemanakan. Dikemanakan itu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Untuk beramal ibadah. Amal ibadah kita tidak hanya sholat, puasa, apapun setiap hari, aktivitas kita itu semuanya dari Allah, berasal dari Allah. Mau dinamakan ketetapan, mau dinamakan takdir, mau dinamakan garis nasib, itu semuanya berasal dari Allah, kembali kepada Allah, dan dipertanggungjawabkan. Kita dikasih ekonomi yang kuat, kita belanjakan sesuai kebutuhan. Ada kelebihan kita beramal jariah.
Setiap hari kita introspeksi diri, ya Allah, hari ini aku sudah membelanjakan uang untuk keluargaku dan untuk amal jariah. Semoga Engkau menghitungnya itu sebagai satu amal ibadah, tabunganku untuk kehidupan di akhirat nanti, di kehidupan kedua, dan Engkau memasukkan aku sebagai penduduk surga. Tetapi kalau dalam prosesnya tadi, ya Allah, ada sesuatu yang tidak pada tempatnya, yang tidak benar, aku mohon maaf, ampuni aku ya Allah, dan beri aku kekuatan untuk meninggalkan perbuatan itu selama-lamanya, sehingga besoknya aku bisa melaksanakan aktivitas amal ibadah dengan semangat baru, dengan bimbinganmu, dengan petunjuk yang kau berikan, tetap berjalan pada jalan kebenaran. Jadi salah satu bentuk bersyukur dalam kehidupan, salah satunya ketika kita diberi rezeki uang, ekonomi, kita manfaatkan untuk kehidupan sehari-hari, untuk kebutuhan kita, disyukuri, dibelanjakan, dimasak atau diolah, dihidangkan, dimakan bersama keluarga. Ada kelebihan beramal jariah. Itu salah satu bentuk bersyukur. Dan dengan demikian, dalam kehidupan sehari-hari, ada nilai-nilai universal, di antaranya adalah kejujuran, disiplin, kerja keras, dan kesetiaan. Kita masukkan, kita tanamkan dalam aktivitas kita sehari-hari. Kita tanamkan dalam diri kita. Kita ajarkan kepada anak-anak. Kita evaluasi, kita awasi. Dicari solusinya kalau ada yang belum pas. Kita kembangkan ke seluruh Indonesia dan kita kumandangkan ke seluruh dunia agar tercipta kehidupan makmur mulia, baik di dunia maupun di akhirat. Kejujuran, disiplin, kerja keras, kesetiaan, itu beberapa nilai universal yang bisa diterima oleh siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Dengan fondasi yang kuat, kejujuran, kita tunduk dan patuh melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya, agar kita menjadi hamba yang berserah diri secara totalitas, pasrah sepasrah-pasrahnya hanya kepada Allah. Salam kejujuran.